Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masa depan bangsa? Semoga sehat selalu, tetap semangat, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat belajar untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan penerapan manajemen risiko pada lembaga pembiayaan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, penerapan manajemen risiko pada lembaga pembiayaan ini hampir sama atau sama dengan penerapan pada lembaga keuangan bukan bank lainnya. Bisa hampir sama dengan pengelolaan pada dana pensiun, juga terkait dengan pengelolaan pada asuransi. Di sini mencangkup pengawasan aktif dari Dewan Komisaris serta Dewan Direksi Lembaga Pembiayaan. Juga terkait dengan kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, juga terkait dengan sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal manajemen risiko. Risiko yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan atau leasing diantaranya adalah terkait dengan risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana, dan risiko pembiayaan. Pada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pada lembaga pembiayaan, maka harus memahami risiko yang dihadapi, serta terkait dengan pemberian arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif, mengembangkan budaya manajemen risiko, memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Pada dasarnya, terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris di lembaga keuangan bukan bank yang terdiri dari lembaga pembiayaan atau leasing, dana pensiun maupun asuransi, di sini wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada dasarnya adalah hampir sama atau dapat dikatakan bisa sama. Hal ini terkait dengan mengarahkan dan menyetujui kebijakan manajemen risiko, yaitu termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dalam memberikan arahan serta perbaikan berkala, juga membentuk Dewan Komisaris yang dapat membantu dalam beberapa hal terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan dari direksi adalah menyusun kebijakan dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk limit. Yang keempat, mengevaluasi dan melakukan pengkinian kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko. Yang kelima, memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat. Serta yang keenam, menetapkan struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab jenjang jabatan. Selain itu, Dewan Direksi juga memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko. Juga memastikan seluruh risiko telah ditindaklanjuti, sampai yang terakhir adalah memastikan kecukupan dukungan dana dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko. Terkait dengan kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, maka lembaga pembiayaan atau leasing harus membuat strategi manajemen risiko yang memadai, terutama
lembaga pembiayaan harus merumuskan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan eksposur risiko perusahaan dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern pada lembaga pembiayaan. Sedangkan terkait dengan tingkat yang akan diambil dan toleransi risiko, maka tingkat risiko yang diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang tersedia yang diambil oleh lembaga pembiayaan dalam mencapai sasaran perusahaan. Tingkat risiko yang diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis lembaga pembiayaan. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang diambil. Sedangkan pada kebijakan dan prosedur, kebijakan manajemen risiko sedikitnya memuat terkait dengan penetapan risiko pada produk dan transaksi lembaga pembiayaan yang didasarkan hasil analisis perusahaan terhadap risiko yang melekat pada setiap transaksi maupun pada setiap produk. Yang kedua, menetapkan metode identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Setelah menetapkan data yang harus dilaporkan terkait dengan format, terkait dengan informasi yang harus dilaporkan, itu meliputi apa saja. Juga terkait dengan penetapan kewenangan dan limit secara berjenjang, termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan dari direksi. Yang lain adalah terkait dengan penetapan nilai risiko dan tingkat risiko sebagai dasar perusahaan untuk menentukan langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perusahaan, dan aktivitas bisnis lainnya. Sedangkan pada limit, lembaga pembiayaan harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Juga terkait dengan toleransi risiko dan strategi lembaga pembiayaan dengan memperhatikan modal lembaga pembiayaan untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul. Prosedur dan penetapan limit risiko paling tidak mencakup yang pertama, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Yang kedua, terkait dengan dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai. Yang ketiga, pelaksanaan kaji ulang prosedur dan penetapan limit secara berkala. Dan yang keempat, terkait dengan penetapan limit dilakukan komprehensif atas seluruh aspek terkait dengan risiko lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau leasing menghadapi risiko strategi, di mana risiko strategi itu meliputi proses yang dilakukan adalah proses yang bisa digunakan untuk meminimalisir pada risiko strategi. Yang pertama adalah terkait dengan identifikasi risiko strategi. Di sini lembaga pembiayaan harus mengidentifikasi dan mengarsipkan penyimpangan akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi. Lembaga pembiayaan harus melakukan analisa risiko terutama terhadap risiko yang membutuhkan banyak sumber daya atau memiliki risiko yang tinggi, seperti strategi masuk ke pasar yang baru, penawaran produk atau jasa baru, atau menarik nasabah baru. Pengukuran risiko strategi lembaga pembiayaan dengan mengukur atau dapat menggunakan indikator kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi strategi perusahaan, proses penyusunan dan penetapan strategi. Juga terkait dengan penerapan rencana strategi. Sedangkan pemantauan risiko strategi, lembaga pembiayaan harus memantau pengembangan implementasi strategi secara berkala,
Pemantauan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu. Isu strategi yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis, maka dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu, serta disertai dengan analisa dampak risiko dalam risiko strategi. Sedangkan pengendalian risiko strategi, maka di sini lembaga pembiayaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan merespon ke perusahaan terhadap perubahan eksternal yang bisa mengakibatkan kerugian atau penyimpangan. Sistem pengendalian risiko harus disetujui dan ditinjau secara berkala oleh direksi. Untuk apa? Untuk memastikan kesesuaian secara berkelanjutan. Lembaga pembiayaan juga harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi yang baik. Pada risiko operasional, proses manajemen risiko yang dilakukan adalah melakukan identifikasi dengan parameter yang mempengaruhi risiko operasional. Di antaranya adalah frekuensi dan dampak dari kegagalan dan kesalahan sistem, kelemahan sistem teknologi informasi, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, kesalahan perhitungan aset, kecurangan, dan rekayasa akuntansi. Lembaga pembiayaan harus mengembangkan basis data mengenai jenis dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional berdasarkan hasil identifikasi. Lembaga pembiayaan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam mengidentifikasi dan pengukuran risiko operasional. Terkait dengan pengukuran risiko operasional, maka bisa menggunakan indikator ukuran dan struktur organisasi, serta terkait dengan SDM, terkait dengan pengembangan bisnis baru dan penggunaan jasa pihak ketiga. Sedangkan pada pemantauan risiko operasional, lembaga pembiayaan harus memantau risiko operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama lembaga pembiayaan dengan menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan pada risiko operasional. Pengendalian risiko operasional dapat dilakukan dengan mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional, antara lain terkait dengan pengamanan proses teknologi informasi dan pengalih-dayaan pada sebagian kegiatan operasional perusahaan. Pada risiko aset dan liabilitas, maka Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan aktif. Di sini Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi harus melakukan kerjasama. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara baik agar tidak memengaruhi bisnis lembaga pembiayaan secara negatif. Direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko aset dan liabilitas telah menyangkut penyaluran pembiayaan harian, jangka menengah, dan jangka panjang, termasuk memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko aset dan liabilitas. Serta direksi juga harus memastikan terkait dengan kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko suku bunga pembiayaan dalam valuta asing menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan pada kebijakan manajemen aset dan liabilitas. Sedangkan pada sumber daya manusia, direksi lembaga pembiayaan harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko aset dan liabilitas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai.
Pada kecukupan kebijakan prosedur dan limit, lembaga pembiayaan harus mencatat dan mengevaluasi aset dan liabilitas yang dimiliki secara berkala. Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap aset dan liabilitas. Lembaga pembiayaan melakukan penilaian terhadap eksposur aset, eksposur liabilitas yang mempunyai risiko suku bunga dan nilai tukar yang akan berguna untuk mengetahui aset yang lebih likuid dari liabilitas. Pada tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, maka pernyataan risk appetite harus menggambarkan perspektif lembaga pembiayaan terhadap risiko aset dan liabilitas. Toleransi risiko untuk risiko aset dan liabilitas harus menggambarkan usaha atau menggambarkan upaya lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuannya sesuai dengan pernyataan yang telah ditetapkan. Ambil contoh, seperti persentase portofolio penyertaan langsung, penetapan target laba periode yang akan datang, dan target penyaluran pembiayaan. Pada risiko kepengurusan lembaga pembiayaan, di sini risiko kepengurusan merupakan risiko kegagalan lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuan akibat kegagalan dalam memelihara komposisi terbaik terkait dengan pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Pengurus terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Maka pada risiko kepengurusan ada pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris yang terdiri dari kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris terkait dengan organisasi dan manajemen risiko kepengurusan yang memiliki kejelasan. Yang kedua, terkait dengan kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit, maka harus memperhatikan yang namanya strategi manajemen risiko, di mana strategi manajemen risiko kepengurusan meliputi seluruh penyebab risiko yang antara lain penunjukan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. Strategi manajemen risiko kepengurusan harus memiliki kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan munculnya risiko kepengurusan. Contoh, penelusuran rekam jejak calon Dewan Komisaris serta Direksi. Nah, yang lain terkait dengan kebijakan dan prosedur, lembaga pembiayaan harus memiliki kebijakan tertulis tentang ketentuan kompetensi dan kapabilitas sebagai Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan pada sistem informasi manajemen risiko, lembaga pembiayaan harus memiliki sistem yang menunjukkan profil Dewan Komisaris dan Direksi. Lembaga pembiayaan harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan risiko kepengurusan atau kejadian yang menimbulkan risiko kepengurusan melalui sistem elektronik. Pada risiko tata kelola, Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko tata kelola yang dilakukan terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Dewan Komisaris harus memantau efektivitas pelaksanaan fungsi tata kelola. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan lembaga pembiayaan memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etis Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui pengembangan dan penerapan kerangka manajemen risiko di internal perusahaan. Direksi juga harus melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara berkala sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Pada kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit, strategi manajemen risiko tata kelola harus mencakup strategi untuk
seluruh aktivitas yang memiliki eksposur resiko tata kelola yang signifikan. Strategi itu harus memuat secara jelas arah dari tata kelola lembaga pembiayaan. Strategi harus sejalan dengan tujuan lembaga pembiayaan. Sedangkan pada kebijakan dan prosedur, maka lembaga pembiayaan harus memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, menilai dan mengukur kecukupan serta efektivitas penerapan tata kelola di lembaga pembiayaan. Sedangkan terkait dengan limit, maka ditetapkan di lembaga pembiayaan adalah limit yang ditentukan berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Semisal terkait dengan limit transparansi penerapan tata kelola lembaga pembiayaan yang harus dilakukan dengan baik. Resiko dukungan dana atau resiko permodalan merupakan resiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal lembaga pembiayaan termasuk kurangnya akses tambahan dana atau tambahan modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana. Permodalan lembaga pembiayaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian yang tidak terduga akibat pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Maka di sini harus ada pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa manajemen risiko dukungan dana dilakukan terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya. Direksi yang membawakan fungsi keuangan memiliki peran penting dalam manajemen risiko dukungan dana dengan tanggung jawab. Di antaranya adalah menyusun kebijakan manajemen risiko yang memuat strategi dan kerangka risiko secara tertulis, memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan risiko, menetapkan sistem dan prosedur, meminimalkan risiko dukungan dana perusahaan, melakukan tindakan pencegahan atas kebijakan yang diambil atau terkait dengan keputusan yang diambil sehingga tidak ada penyimpangan di masa mendatang. Nah, yang lain terkait dengan strategi manajemen risiko, direksi harus melakukan pemantauan dana lembaga pembiayaan sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi kerugian tidak terduga. Lembaga pembiayaan harus memastikan minimum rasio pencapaian tingkat kesehatan keuangan secara cukup untuk mengatasi kerugian yang tidak terduga. Lembaga pembiayaan harus memiliki standar manajemen permodalan untuk memastikan lembaga pembiayaan memiliki dana yang cukup untuk semua risiko yang dihadapi dan untuk melaksanakan standar yang telah ditentukan. Lembaga pembiayaan harus memiliki strategi yang memungkinkan perusahaan memiliki akses cukup atas tambahan pendanaan. Serta terkait dengan kebijakan dan prosedur, maka kebijakan harus memuat dengan jelas hasil penilaian kondisi lembaga pembiayaan. Pengukuran rasio tingkat kesehatan bisa menggunakan rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas, dan likuiditas. Lembaga pembiayaan harus memiliki kemudahan dalam akses ke pasar modal, pemegang saham, atau pihak terafiliasi dalam rangka menambah permodalan. Yang terakhir terkait dengan risiko pembiayaan merupakan risiko atau potensi kegagalan debitur untuk memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan atau leasing. Risiko yang dihadapi leasing sebenarnya hampir sama dengan risiko kredit di perbankan. Sumber risiko pembiayaan adalah komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi yang tinggi pada strategi penyaluran pembiayaan tidak memadai. Terkait juga dengan kualitas piutang rendah, kecukupan cadangan tidak memadai, dan adanya faktor eksternal debitur. Tujuan dari manajemen risiko pembiayaan adalah meminimalkan kemungkinan kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Maka yang dilakukan pertama adalah kita bisa menggunakan identifikasi risiko
di mana lembaga pembiayaan melakukan identifikasi sifat, jenis, dan kompleksitas kegiatan usaha termasuk penyaluran pembiayaan. Pengukuran risiko pembiayaan dapat menggunakan indikator perbandingan rasio piutang dengan total aset atau perbandingan pembiayaan kualitas rendah dengan total pembiayaan. Sedangkan pemantauan risiko, satuan kerja melaksanakan fungsi memantau risiko pembiayaan, memantau dan melaporkan risiko lembaga pembiayaan kepada direksi sewaktu-waktu pada saat terjadi risiko lembaga pembiayaan maupun secara berkala. Lembaga pembiayaan memantau risiko pembiayaan dengan menggunakan sistem untuk kondisi penyaluran pembiayaan baik debitur individual maupun kelompok, termasuk pemantauan berdasarkan portofolio untuk menghindari risiko konsentrasi. Pemantauan piutang dilakukan manakala sebagian besar piutang yang memiliki risiko bawaan yang tinggi. Rasio eksposur dengan karakteristik nominal masing-masing eksposur kecil, struktur pembiayaan dan term and kondisi sederhana, sebagian besar bisnis debitur tidak terekspos pengaruh eksternal dan tidak memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada siklus bisnis terhadap total eksposur piutang dengan rasio 40 dibanding 50%. Sebagian portofolio piutang yang dimiliki terdiri dari sedikit penyaluran pembiayaan dengan jumlah yang tinggi. Juga terkait dengan pertumbuhan peningkatan pembiayaan bermasalah di atas rata-rata industri. Juga kita bisa melihat rasio non-performing finance atau NPF yang tinggi. Juga terkait dengan rasio pembiayaan di restrukturisasi terhadap piutang pembiayaan yang tinggi. Kita terkait dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Di sini sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap aktivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan paling sedikit harus memuat evaluasi proses strategi penyaluran pembiayaan. Serta terkait dengan penilaian akurasi penerapan metode pengukuran risiko dan penilaian tingkat risiko. Serta terkait dengan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan aktivitas atau kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Alhamdulillah, kita telah mempelajari penerapan manajemen risiko pada lembaga pembiayaan atau leasing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memiliki manfaat atau mendapatkan kemanfaatan di masa depan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.